rahimakumullah. Banyak sekali kita mendengarkan kabar akan wafatnya manusia, ataupun terutama pada saat ini, Masya Allah, Tabarakallah, virus atau COVID-19 yang wallahu a'lam semakin dikabarkan bahwa mengecam dan lain sebagainya. Kita doakan agar cepat hilang dari bumi negeri ini. Kita doakan agar betul-betul sudah di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, banyak sekali kita mendengar sekarang kabar daripada kematian, kabar daripada wafatnya seseorang, kabar daripada wafatnya guru kita, kabar dari wafatnya teman kita, kabar daripada wafatnya keluarga kita, kabar daripada wafatnya sahabat ataupun orang lain yang ada di negeri ini. Ikhwan, itu semua sebetulnya saya tidak ingin mengklaim macam-macam, akan tetapi itu adalah sebuah ajal yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketentuan ajal ini sudah dinas langsung oleh Al-Quran. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ. Dan ketika maka apabila datang ajal kepada mereka, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, enggak bisa mereka para manusia itu meminta untuk maju, atau ajal itu bisa maju. Gara-gara Covid ini aslinya umurnya 50 tahun, cuma gara-gara Covid ataupun gara-gara penyakit yang lain atau gara-gara tertabrak, subhanallah umurnya 20 umur 30 tahun meninggal. Enggak ada. La yastaqdimuna sa'atan mahat yuqaddim. Enggak bisa manusia itu untuk minta dimajukan. Ya Allah, majukan kematianku ya Allah. Enggak bisa. Wala yastakhirun, dan tidak mungkin juga manusia itu bisa untuk minta diakhirkan. Ya Allah, panjangkan umur kami. Itu maknanya panjangkan umur kami adalah berkahi umur kami, sehingga umur kami ini tidak berjalan dan sia-sia tanpa mendapatkan kebaikan. Itu maknanya panjangkan umur kami. Itu maknanya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipanjangkan umur kita semuanya. Akan tetapi hakikatnya adalah ketika ajal itu sudah datang, maka enggak mungkin bisa ataupun nggak bisa dimajukan dan nggak bisa dimundurkan. Berarti yang meninggal pada saat ini dalam wabah ini ataupun dengan sebab yang lainnya, itu adalah suratan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ya ikhwan, kalau belum waktunya meninggal nggak bakal meninggal. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap perang beliau adalah saifun min suyufillah. Setiap beliau mau perang itu kepingin pulang dalam keadaan syahid, meninggal. Akan tetapi perang menang lagi, perang menang lagi, sampai beliau meninggal di atas kasurnya. Dan beliau kesatria itu, sang kesatria Islam, pedang daripada pedangnya Allah, sampai berkata, ya Allah, padahal aku ikut perang tiap hari, kok meninggalku seperti meninggalnya bagar, meninggalnya sapi, meninggalnya hewan di atas kasur, tidak dalam keadaan menjadi orang yang kesatria gitu. Cuman hanya meninggalnya seperti meninggalnya orang tua yang nggak bisa apa-apa, di atas kasur. Beliau agak menyesal sedikit, akan tetapi di sini mahalul syahidnya adalah walaupun beliau maju ke medan peperangan setiap hari, yang spekulasinya yang mungkin pada saat itu beliau meninggal, ketika ajal itu belum datang maka tidak bisa meninggal. Ketika ajal itu belum ditentukan, ketika ajal yang telah ditentukan oleh Allah belum pas pada saatnya, tidak meninggal. Berarti gimana ya ikhwan? Nah, itu adalah hasil. Makanya takdir meninggal adalah hasil yang mana kita tidak bisa memperjuangkannya. Hasil daripada sesuatu itu kita nggak bisa memperjuangkannya. Hasil itu yang menentukan
Siapa? Allah. Banyak sekali ikhwan, saudara-saudara kita yang ada di NKRI sekarang ini, mereka menakutkan akan hasil ini, takut meninggal, takut dengan kematian. Sebetulnya yang harusnya kita pikirkan adalah bukan kita meninggal, bukan kita mati, karena ini adalah sebuah hasil dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu, dan kita sebagai manusia tidak bisa menentukan hasil. Makanya kalau kita fokus kepada hasil, pasti waktu kita banyak terbuang sia-sia. Perasaan dalam hati kita hanya ada rasa takut, hanya ada rasa galau, hanya ada rasa bingung, hanya ada rasa bimbang, hanya ada rasa sumpek. Apalagi kita hidup di masa media sosial. Masya Allah, tabarakallah. WhatsApp, nggak cukup WhatsApp berita kematian, Instagram, nggak cukup Instagram, Facebook, nggak cukup Facebook, Telegram, nggak cukup Telegram, Imo, nggak cukup Imo, semuanya kita liatin. Ya Allah, ini meninggal fulan, fulan. Kita akhirnya terbawa dengan keadaan ini yang sampai kita mikirkan, kalau jangan-jangan mungkinkah saya besok meninggal, jangan-jangan. Itu adalah hasil yang kita nggak bisa menentukannya. Kapan kita meninggal itu sebuah urusan Allah, takdir daripada Allah. Dan apabila, saya ulangi lagi, kita fokus kepada hasil itu, fokus kepada ketentuan itu, fokus kepada kapan saya meninggal, hanya akan membuahkan rasa sumpek, pusing, apalagi dengan lihat kabar. Coba 10 tahun yang lalu, kita hidup di 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Ini mungkin ada anak kecil-kecil yang belum hidup dan tidak pakai handphone. Saya waktu masih kecil itu nggak ketemu kecuali telepon rumah. Kalau ada fulan meninggal di Jakarta, nggak ada yang tahu yang di Pasuruan. Dulu ya, banyak orang meninggal. Kalau nggak ada yang meninggal dari dulu, waduh, nggak paham dunia ini isinya berapa puluh miliar. Akan tetapi ya wajar orang meninggal itu wajar. Yang nggak wajar itu kalau ada orang 1000 tahun hidup di dunia ini, karena itu tidak mungkin kecuali memang takdir dari Allah Subhanahu. Meninggalnya seseorang itu wajar, karena setiap, terutama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang mana kata Nabi Muhammad, ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari itu bonus. Sampai diistilahkan bonus. Kalau saya ketemu orang tua-tua, saya ingin senengkan mereka. Berapa umurnya? Kadang-kadang mereka curhat, saya sudah umur 73, masih muda. Karena di Hadramut itu banyak sekali orang yang hidup umurnya 90 tahun. Abahnya Habib Kadim sampai 100 tahun lebih umurnya. Masya Allah. Itu adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dijadikan umurnya 100 tahun lebih. Ada yang umurnya sampai 90 sekian, ada yang umurnya sampai 80, ada yang 70, ada yang 60, ada yang 50, 40, 30, 20, 10, ada yang baru lahir udah meninggal, ada yang belum lahir meninggal dalam perut, ada yang baru jadi gumpalan darah udah keguguran. Semua itu adalah sebuah hasil daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang enggak mungkin kita bisa tentukan. Maka kalau kita insyighal, rasa takutnya kita itu insyighal dengan ini, Habib ini yang muda-muda juga meninggal. Dari dulu juga yang muda banyak yang meninggal. Sepupu saya yang meninggal itu ada yang saya tahu 2-3 sudah yang meninggal, baik min jihatil ab ataupun min jihatil Sepupu saya yang umurnya, ada yang kakak saya, ada yang adik saya meninggal, wajar. Ponakan saya 1 baru lahir meninggal, wajar. Nggak ada anak muda nggak bisa meninggal, tidak ada. Nggak ada anak umur 30 tahun seperti saya ini tegap akan terus. Wallahu a'lam. Setahun lagi atau 1 hari lagi saya nggak tahu umur saya, karena itu adalah sebuah
hasil. Manusia tidak dituntut untuk menilai, membuat hasil. Manusia seharusnya adalah fokus kepada proses. Kita sekarang fokus kepada proses. Oh, apa sekarang ini? Tersebar wabah COVID-19. Proses yang harus saya lakukan apa? Bentuk ikhtiar yang mungkin saya lakukan apa? Oh, prokes, protokol kesehatan, pakai masker. Oh, protokol kesehatan, cuci tangan. Oh, protokol kesehatan, minum vitamin. Oh, protokol kesehatan, minum herbal, jahe, madu dan lain sebagainya. Oh, protokol kesehatan olahraga. Oh, protokol kesehatan berjemur. Fokus kepada ini aja. Kita fokus kepada ini. Jangan bingung sama fulan innalillahi wa inna rajiun. Fulan terdengar ambulan, panik kita. Kalau kita fokus kepada hasil, drop stres. Banyak orang yang sekarang meninggal bukan karena virus corona tapi karena stres kepikiran. Yang mana dampak-dampaknya ya ke situ, karena imunnya turun, ya kan? Imunnya turun karena kepikiran. Ada apa yang kepikiran? Itu adalah sebuah hasil yang nggak mungkin itu bisa tentukan. Kita fokus kepada proses. Proses inilah yang harusnya kita lakukan sekarang. Apa? Menjaga kesehatan kita, menjaga menaikkan imun tubuh kita, olahraga kita, berjemur kita. Hasilnya adalah wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Hasilnya seperti apa? Wallahu a'lam. Karena kita lebih fokus kepada proses, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baik, terutama kebahagiaan, terutama ketenangan. Kalau kita fokus, Habib kan kita harus ikhtiar. Naam ikhtiar, lakin la ta'tamid ala ikhtiarak. Kita ikhtiar, kita harus betul-betul menjaga. Naam, kita harus ikhtiar. Katanya di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, di dalam kaidah tawakal itu urbud wa tawakkal 'ala Allah. Urbud wa tawakkal 'ala Allah. Seperti saat Rasulullah SAW melihat ada satu orang yang mau masuk ke Masjid Nabawi, ontanya ditinggal begitu saja. Dikatakan, kenapa nggak diikat ya Rasulullah? Saya tawakal kepada Allah. Oh, bukan gitu tawakal, urbud, ikhtiar dulu, ikat dulu. Tapi setelah itu pasrah sama Allah. Kita enggak, kadang-kadang manusia tidak berpikir seperti itu. Manusia berpikirnya apa? Manusia, saya ikhtiar, saya harus minum obat, saya harus minum vitamin, kemudian setelah di ini semuanya berarti saya bebas daripada ini. Tidak. Kam wa kam. Berapa banyak orang yang sehat walafiat? Baru saja teman saya, bukan teman saya, kenalan daripada teman saya, Masya Allah syabab, ditanya tidak tahu kenapa hadir acara pingsan meninggal, selesai. La covid, wala jantung, wala gula, syabab, masih anak muda. Itulah ketentuan takdir Allah Subhanahu. Maka itu ya ikhwan, untuk agar menciptakan ketenangan, karena yang saat ini kita butuhkan adalah ketenangan. Saat ini yang kita butuhkan tumakninatul qulub, hati yang tenang. Yang kita butuhkan adalah kebahagiaan, terutama di saat ini. Kalau kita gagal fokus, maka yang terjadi imun kita turun. Terutama sekarang, Masya Allah tabarakallah, ada perubahan musim, ada perubahan pancaroba cuaca, sehingga mungkin bisa jadi juga kita butuh imun 1000, gara-gara cuman kita kepikiran jadi turun 100, yang mana kena perubahan musim, mulai batuk, mulai pilek, mulai demam. Dan dari dulu di banyak sekali pancaroba musim memang butuh imun, memang butuh vitamin C, memang butuh vitamin D dan lain sebagainya. Maka itu ikhwan rahimakumullah, terutama seluruh anak pesantren Az-Zidku, jaga terus prokes, jaga terus kesehatan kita, jangan banyak pikir macam-macam. Tumakninatul qulub, hati yang tenang.
bahagiakan dirimu, jangan sampai tidak. Terutama slogan daripada apa yang menjadi wabah saat ini COVID-19 adalah jangan lupa bahagia. Ketika kau lupa bahagia, imunmu turun, akhirnya kamu kena sakit. Tapi kalau kau bahagia, insya Allah ya, itu sebuah ikhtiar, bentuk ikhtiarmu terhadap penjagaan kesehatanmu adalah ini. Maka saya sarankan kepada diri saya pribadi dan seluruh anak-anak asidku dan seluruh wali santri yang mendengarkan dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang ikut mendengarkan acara ini adalah ayo kita semuanya jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan diri kita, tingkatkan imun diri kita dengan olahraga, dengan berjemur, dengan vitamin, dengan yang paling penting daripada ini semua, ketenangan hati kita, kebahagiaan diri kita, yang mana ketenangan dan kebahagiaan ini adalah dengan kita betul-betul dekat kepada Allah. Setiap orang yang dekat sama Allah, ingat baik-baik, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Sifat dari aulia, pilihan-pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah, itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Berarti sifat takut dan sedih ini adalah hal yang harusnya kita hilangkan dalam hati kita. Takut kepada Allah, iya. Sedih karena nggak bisa melakukan kebaikan, iya. Tapi kalau takut kematian, galau karena hal-hal yang seperti ini, no, tidak. Tetap jalani apa yang bisa kita jalani, prosesnya kita jalani, ikhtiarnya kita jalani, tapi hasilnya itu adalah sebuah walikulli qada'in qadar, walikulli qadarin ajal. Dan setiap ketentuan Allah udah ada takdirnya, dan setiap takdir itu ada waktunya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Ta'ala yang menghapuskan wa yuthbit dan menetapkan, wa indahu ummul kitab, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ummul kitab, memiliki suratan takdir yang tidak ada yang mengetahuinya. La malaikah wala anbiya, enggak ada malaikat, enggak ada nabi, semuanya hanya fi ilmillah, di dalam ilmunya Allah, pengetahuannya Allah. Maka itu ya ikhwan, ayo kita lakukan proses ini, kita lakukan ikhtiar ini, lakin tetap Allahus Samad, Allah yang menjadi sandaran kita, bukan ikhtiar kita. Tetap Allahus Samad, Allah yang menjadi sandaran kita, Allah yang menjadi dekengan kita, bukan obat yang kita minum. Itu adalah sebuah ikhtiar yang hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.